Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran akuntansi. Baiklah, saat ini kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu sistem informasi akuntansi. Selamat menyaksikan. Baiklah, Anda sekalian, kita akan mempelajari sejarah akuntansi. Yang pertama adalah sejarah akuntansi di dunia. Sejarah akuntansi di dunia ini diawali, dikemukakan oleh seorang tokoh yang bernama Lucas Pacioli, yang sering kita kenal dengan Bapak Akuntansi di dunia. Menurut Lucas Pacioli, dalam bukunya yang berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalia, menyajarkan tentang sistem pembukuan berpasangan, atau sering dikenal dengan istilah double entry bookkeeping. Perlu kita ketahui, sistem akuntansi yang ada di dunia ada dua, yaitu sistem Anglo-Saxon yang dikembangkan di Amerika Serikat dan Inggris. Kemudian yang kedua adalah sistem kontinental yang berkembang di Belanda. Tapi saat ini sistem akuntansi yang paling banyak digunakan adalah Anglo-Saxon. Karena dengan sistem Anglo-Saxon ini dapat mencatat berbagai macam transaksi secara lebih mudah. Nah, pada akhir abad 19, di beberapa negara berkembang dengan pesat sistem Anglo-Saxon ini. Maka sistem pembukuan berpasangan yang berkembang di Amerika itu sekarang dikenal dengan istilah akuntansi, yang sekarang sudah banyak dipakai di beberapa negara di dunia. Itulah sejarah akuntansi di dunia, yang berawal dari sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping yang disampaikan oleh Lucas Pacioli. Nah, selanjutnya, bagaimanakah konsep sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping itu? Mari kita bahas. Yang pertama, konsep sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping, bahwa setiap terjadi transaksi keuangan dalam perusahaan, maka akan selalu dicatat dalam dua rekening atau dua akun. Itulah yang kita kenal dengan sistem pembukuan berpasangan. Yang kedua, setiap terjadi perubahan dalam satu rekening atau akun, maka akan diikuti oleh perubahan rekening atau akun yang lain. Maka ketika akun yang satu itu berubah, maka akun yang lainnya juga akan berubah. Maka itulah yang dikatakan selalu berpasangan. Nah, sebagai ilustrasi begini. Sebagai contoh, ketika harta di perusahaan itu bertambah, maka seolah kita akan bertanya, atau ditanyakan, sumber bertambahnya itu dari mana? Mengapa harta perusahaan bisa bertambah? Maka sebagai contoh, bisa kita saksikan, ketika hartanya bertambah, ditanyakan sumbernya dari mana? Misalkan, harta itu bertambah dari setoran modal pemilik. Maka bisa kita katakan, ketika hartanya bertambah, maka modal perusahaan juga bertambah. Inilah. Jadi, ketika hartanya bertambah, akan diikuti oleh akun yang lain, yaitu apa? Modalnya bertambah. Itulah konsep double entry bookkeeping, atau konsep sistem pembukuan berpasangan. Nah, selanjutnya, ilustrasi yang kedua, ketika harta perusahaan itu berkurang, maka seolah kita akan tanyakan, pengurangannya itu untuk apa? Atau mengapa harta perusahaan kok bisa berkurang? Maka bisa kita berikan ilustrasi. Sebagai contoh, hartanya berkurang. Untuk apa harta itu berkurang? Misalkan kas. Kas itu dalam kelompok harta, kasnya berkurang. Kenapa bisa berkurang? Misalkan digunakan untuk melunasi utang. Maka ketika hartanya berkurang, itu akan diikuti oleh perubahan akun yang lain. Apa? Yaitu utangnya berkurang. Maka hartanya berkurang, maka diikuti oleh utang yang berkurang. Inilah konsep
sistem pembukuan berpasangan atau double entry bookkeeping. Nah, inilah gambaran sekilas terkait dengan konsep sistem pembukuan berpasangan. Nanti akan kita bahas di materi berikutnya. Kita bahas secara lebih detail. Nah, selanjutnya bagaimana sejarah akuntansi di Indonesia? Ya, sejarah akuntansi di Indonesia ini kita awali pada saat zaman penjajahan Belanda, di mana Indonesia menerapkan sistem akuntansi kontinental yang digagas oleh Lucas Pacioli. Tetapi dengan perkembangan zaman, maka tahun 1960 sistem akuntansi Indonesia sudah mulai memperkenalkan dengan sistem Anglo-Saxon ya, dari Amerika Serikat. Ya, sehingga pada saat ini sistem akuntansi di Indonesia menggunakan prinsip dengan berpedoman pada PSAK atau Pedoman Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Nah, ini kita jadikan pedoman untuk menghasilkan kualitas laporan keuangan yang ada di Indonesia. Inilah sejarah singkat akuntansi di Indonesia. Selanjutnya, anak sekalian, kita bahas terkait dengan definisi akuntansi. Definisi akuntansi ini pertama disampaikan oleh sebuah dewan komite penyusun prinsip akuntansi yang dibentuk oleh American Institute of Certified Public Accountant atau ICPA. Ya, dewan itu bernama Accounting Principle Board, di mana akuntansi adalah sebagai seni pencatatan, penggulungan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang dan penginterpretasian hasil proses tersebut. Itulah pengertian akuntansi yang disampaikan oleh Dewan Komite Penyusunan Prinsip Akuntansi di Amerika Serikat. Nah, dari pengertian itu anak sekalian dapat kita tafsirkan menjadi dua sudut pandang. Yang pertama, definisi akuntansi dari sudut pemakai, maka akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu disiplin ilmu yang menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan organisasi. Intinya dari sudut pemakai bahwa akuntansi ini adalah menghasilkan ataupun menyediakan informasi keuangan. Ditinjau dari sudut proses kegiatan, maka akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, penganalisan data keuangan suatu organisasi. Intinya adalah sebagai sebuah proses kegiatan, maka akuntansi adalah merupakan proses. Sebagaimana di materi yang pertama, kita sampaikan bagaimana siklus akuntansi. Ya, siklus akuntansi itulah yang menggambarkan bagaimana proses kegiatan akuntansi untuk menghasilkan sebuah laporan keuangan. Baik, kita lanjutkan materi berikutnya, yaitu karakteristik informasi akuntansi. Ya, perlu kita ketahui bersama bahwa informasi akuntansi ini akan sangat berarti dalam pengambilan keputusan, ya, terutama keputusan terkait dengan masalah keuangan perusahaan. Untuk itu, informasi akuntansi harus memiliki beberapa karakteristik. Karakteristik yang pertama adalah relevansi, bahwa informasi akuntansi harus memiliki data yang saling terkait, saling berhubungan, ya, untuk menghasilkan sebuah laporan. Untuk itu, informasi akuntansi harus memiliki beberapa syarat. Syarat yang pertama, bersifat atau bernilai prediktif atau predictive value. Artinya apa? Informasi akuntansi itu harus bisa dipakai untuk memprediksi peristiwa atau kejadian yang akan datang. Jadi informasi yang disajikan itu bisa dipakai untuk memprediksi kejadian yang akan datang. Yang kedua, harus bernilai balikan atau feedback value. Artinya apa? Informasi akuntansi ini harus bisa dipakai untuk memperkuat keyakinan di dalam pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Kemudian syarat yang ketiga adalah
timelines atau tepat waktu. Artinya apa? Informasi akuntansi ini harus selalu bisa dipakai setiap saat ya, dalam pengambilan keputusan. Baik, selanjutnya karakteristik informasi akuntansi yang kedua adalah reliability atau reliabilitas. Ya. Artinya apa? Informasi yang disajikan dalam akuntansi ini harus dapat dipercaya, sehingga harus bebas dari informasi atau pengertian yang menyesatkan. Kenapa? Karena akan dipakai untuk pengambilan keputusan keuangan di dalam perusahaan. Karakteristik yang ketiga adalah komparabilitas atau comparability. Ya. Bahwa informasi akuntansi ini harus bisa dijadikan sebagai dasar perbandingan. Baik perbandingan antar perusahaan maupun perbandingan antar waktu. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu memiliki karakteristik konsistensi ya, atau konsisten. Maka agar memiliki keakuratan ya, data, maka pengguna akuntansi harus menggunakan metode secara konsisten agar kontinuitasnya senantiasa terjaga. Nah, itulah mengapa informasi harus bersifat konsisten. Karena sekalian, ya, inilah karakteristik informasi akuntansi yang harus ada ya, di dalam akuntansi. Karena sekalian, ya, saya kira ini materi yang bisa kita sampaikan. Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran akuntansi materi berikutnya. Oke. Selamat belajar, semangat, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.